Romo Effendi. Pertama saya tanya dulu, kenapa nama Anda panggil kok Romo Effendi, bukan Romo Ignatius, Fransiskus gitu kan, kok Effendi? Ya karena saya dibaptis ketika saya berumur 9 tahun, lalu saya jarang menggunakan nama baptis saya yang Ferdinandus itu. Ya. Kenapa? Ada kok Effendi ini nggak ada hubungannya dengan apa? Dengan kan lebih maaf dengarnya ke Arab-Araban begitu kan? Ya, Effendi itu nama kata yang datang dari bahasa Turki. Oke, Ya, nah ini dia. tapi akar katanya itu autentes dari Greek kuno, apa itu Yunani kuno. Ya, yang berarti a man above the law. Jadi Outlaw. oh bukan outlaw, is master. Aduh. Master is always above the law. Ya, beyond. Ya, beyond. jadi kalau di Turki orang memanggil Effendi itu seperti memanggil tuan. Begitu. Itu profesor gitu ya. Oh, iya, mungkin kalau di Inggris mungkin Mister, tetapi itu seperti sebuah sapaan penghormatan gitu. Jadi, dan saya tidak tahu mengapa bapak saya memilih nama saya itu Effendi. Saya bilang ke bapak saya. Anda dilahirkannya di Adonara Timur, Waiwera, ya, Adonara Timur, Flores, NTT, ya. Dan bapak saya yang lahir dan besar. Saya tahunya ya carbonara saya tahu, spaghetti, tapi kalau Adonara saya belum pernah dengar. Saya dulu memang pernah pertama kita ketemu waktu ulang tahunnya Romo Francis itu, tapi Anda cerita Anda dari mana gitu, nggak inget Adonara. Adonara itu pulau kecil di samping kota Larantuka, Flores Timur, di provinsi NTT. Nah, mestinya kalau di Flores kan mestinya Katolik. Betul, tetapi ibu saya itu pedagang. Jadi ketika bukan bapak, malah ibu. Oh, bapak hanya mewarisi tokonya dari bapaknya. Ibu saya yang menjalankan toko bapak saya. Jadi ibu saya terlalu sibuk, lalu saya dititipkan ke tante saya yang ada di Prigen, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Loh, jauh banget. Iya, karena ibu saya datang dari Surabaya. Begitu ceritanya. Jadi saya itu anak yang simpang siur. Ya, tapi bayangkan aja, tapi nama Anda Turki, ya. Betul. Nah, kenapa? Bapak saya tidak bisa menjawab, dia hanya bilang itu bagus saja. Jadi bayangkan bapak saya itu tidak pernah lulus SD ya, tetapi saya ingat baik dia secara literatur cukup baik ya. Dia membaca majalah Tempo, membaca koran Kompas yang selalu terlambat paling kurang 1 minggu waktu itu di zaman saya kecil. Untuk dari Jawa ke Adonara. Kenapa? Beliau kan tinggal di Aran apa tadi? Saya tidak tahu, dia bilang supaya nama anak saya itu. Oke, tapi yang saya heran ayah Anda begitu literate, padahal beliau tinggalnya di pulau apa? Ya, saya pikir pulau apa, Adonara. Adonara ya. Oke, enggak masuk jadi dia. Enggak apa-apa. Ya, oke. Nah, kemudian bagaimana itu riwayatnya itu, saya justru tertarik kok dia sampai sabar menunggu koran terlambat 1 minggu. Itu hiburan kami satu-satunya di pulau terpencil itu. Karena dulu setiap sore jam 5 bapak saya sudah menyalakan lampu teplok itu yang di teplok. Iya. Belum strongking belum ya, masih teplok. Teplok itu yang dia nyiapkan sekitar 10 sampai 15 lampu dan dia taruh di dinding, dan tiap hari kami punya hiburan itu adalah membaca. Anda juga? Saya juga. Saya bahkan mengerti cerita perang Bharatayuddha itu sejak saya di Adonara. Maka sekarang saya begitu heran ketika saya mengajak bicara teman-teman dari Jawa yang sedikit lebih muda dari saya, mengajak bicara tentang Pandawa 5, ya, Kurawa. Mereka agak sedikit goyah pendiriannya. Bukan goyah, nggak tahu malah mereka. Oh mungkin.
komiknya R.A. Kosasih. Iya, betul. Iya toh? Iya. Itu saya akui, saya pun dulu saya di Jerman dihormati bukan karena saya mengerti Shakespeare, bukan begitu, tapi karena saya saya mengerti Mahabharata. Wah, mereka kagum sama saya betul. Padahal saya dapatnya dari Bapak R.A. Kosasih. Dan ketika saya berjumpa dengan beberapa teman India saya, ketika saya belajar di Amerika, saya mengajak bicara mereka tentang wayang itu, mereka kurang begitu mengerti juga beberapa dari mereka. Karena wayang beda. Ya. Wayang beda. Tetapi, Dan yang ditulis oleh R.A. Kosasih itu betul-betul Mahabharata. Ya. Kalau yang non wayang Ardisoma. Ya. Anda juga baca Ardisoma? Saya tidak baca. Saya hanya baca R.A. Kosasih. Wah, tapi saya sampai sekarang masih saya anggap itu harta saya yang sangat berharga, lebih daripada saya punya karya Goethe semua karya Shakespeare, tapi Kafka saya juga punya, tapi saya lebih kagum sama R.A. Kosasih ini. Ya, saya hanya mau mengatakan bahwa tadi saya menyebut wayang ya, tapi kan dalam arti tertentu ya, ketika teman-teman India saya itu tidak terlalu paham soal Mahabharata, perang Bharata Yuda, lalu saya bertanya-tanya dalam diri saya, bukankah itu literatur datang dari India ya? Iya, tapi memang saya juga alami yang sama. Waktu saya pergelarkan wayang orang pertama kali di Sydney Opera House, itu banyak juga orang India nonton. Pada awalnya saya memberi kata pengantar, kisah ini berasal dari Mahabharata. Dengan bangga saya bilang begitu. Waktu selesai pergelaran, datang orang-orang India marah kepada saya. Kok Anda bilang Mahabharata? You have said Mahabharata, but that is no Mahabharata. Karena kan ada Petruk Gareng, nggak ada itu. Oh ya, itu nggak ada, itu Punakawan tidak ada itu. Iya, itu nggak ada. Padahal di situ saya bangga terhadap Indonesia, Nusantara lah ya, yang bisa menciptakan itu Punakawan. Iya. Barusan tadi ngomong dengan teman-teman Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Gila betul, ya Pak, Anda itu betul. menarik loh. Saya balik ke Adonara ya, Adonara. Jadi Anda kalau sore itu baca. Jadi Membaca. apapun Anda baca ya. Wiro Sableng ketika awal baru muncul itu bacaan keseharian saya itu. Lalu Asmaraman S. Kopingho. Iya. Itu. Tapi Kopingho kan bukan komik kan, dia kan dia cerita kan. Dia cerita. Ya, Tetapi yang namanya hiburan, iya. ya itu dia. Oke, Anda kemudian, tadi Anda katanya pernah dititipkan tante di mana? Sampai dari 9 bulan, menurut cerita mama saya, dari 9 bulan sampai saya berumur 6 tahun, ketika saya liburan ke Adonara, lalu saya merasa, ini rumah saya yang sebenarnya. Lalu saya bilang kepada diri saya nggak mau balik. Saya beritahu mama saya nggak mau balik. Bukan berarti tante saya itu tidak baik. Mereka sangat baik dengan saya merasa sebagai bagian dari keluarganya dan anaknya juga. Tapi saya merasa ini yang rumah saya itu ada di Adonara. Maka sejak kelas 2 SD, waktu saya umur 6 tahun, saya pulang dan memutuskan tidak kembali lagi ke Prigen. Tapi waktu itu saya belum Katolik. Oke. Nah ini dia. Dulu apa Anda kalau bukan Katolik? Mama saya itu kan sampai sekarang Konghucu ya agamanya. Iya. Jadi dia menikah dengan papa saya yang Katolik. Oh, papa Katolik. Papa Katolik. Well, kita semua itu selalu punya relung atau ceruk untuk kita tumbuh besar. Dan papa saya hidup di relung environment lingkungan Katolik, ya. Dan dia dididik secara Katolik dengan masyarakat Katolik nama di sana. baptisnya? Robertus, nama baptis bapak saya. Robertus, tapi memberi nama Effendi. Effendi. Saya juga tidak mengerti mengapa. Bagus. Dia manusia universal. Oh iya, saya pikir begitu. Iya ya. bagus. Anda sampai umur berapa mengenal ayah Anda?
Bapak masih ada, papa saya masih ada. 89 tahun. Jadi ini sekarang insya Allah beliau akan nonton ini ya kalau di YouTube kan ya. Harusnya dia nonton ya, dan semoga nanti setelah ini dia bisa mengklarifikasi dari mana datang nama Effendi itu. Nanti saya wawancara juga. Oh jangan. Jangan. Orang kalau papa saya, dia Pak Jaya Suprana bisa wawancara dia tentang pengalaman dia mendengarkan khotbah Soekarno. Oh, dia sangat berapi-api kalau dia menceritakan itu. Khotbah. Pidatonya Ada Soekarno. bilang khotbah tadi. Iya. Saya kan lepas salah saya itu. Apa-apa deh, Tapi salahnya saya senangi juga. Anda sengaja bikin. Oke. Jadi ayah masih hidup ya? Gitu. Ayah masih hidup. Saya selalu beritahu kepada Romo Magnis, bukan selalu, tetapi beberapa kali memberitahu dia bahwa resep bapak saya umur panjang, sama seperti Romo Magnis yang berumur panjang. Setahun lebih muda. Romo Magnis setahun lebih muda dari ayah saya. Resepnya adalah satu, di sana tidak ada kendaraan umum yang lancar seperti di Jawa, lalu tiap hari dia jalan kaki. Yang kedua, di sana tidak ada daging sapi, hanya ada ayam, dan yang paling sering dia makan adalah ikan. Maka resep umur panjangnya papa saya adalah jalan kaki dan makan ikan. Wah, kalau gitu umur saya nggak bakal panjang. Ya, karena saya sekarang sudah malas jalan kaki. Pakai skuter kan saya itu. Oh, tidak apa-apa. Yeah. Setiap orang punya masanya untuk jalan kaki. Punya masanya mau mati. Aduh, gitu lah. Aduh. Saya tidak sampai jauh ke sana ya Pak Jaya ya, tapi ya setiap orang punya masanya begitu. Umpamanya Romo Magnis dulu sangat pendaki gunung yang hebat. Ya, tapi setiap dia orang penerima anugerah Muri untuk saat rohaniwan yang naik semua gunung di Pulau Jawa ini semua. Dia idola kami dulu ketika sebagai orang muda ya, saya merasa bahwa wah, Romo Magnis umur 70 masih bisa naik gunung. Ya. Di Adonara ada gunung nggak? Ada, tetapi saya tidak pernah naik gunung selama di Adonara. Gunungnya Adonara berapa meter? Hanya 1.000, sekitar hampir 2.000 lah. Oh, kalau saya tidak salah ingat. Romo Magnis itu tidak perlu ditaklukkan. Oh ya, itu kalau bagi saya sekarang juga bukan apa-apa. Sedikit sombong gitu ya. Oh, Anda juga naik gunung? Saya naik gunung kalau moodnya lagi bagus. Yang pernah Anda naik? Paling tinggi Semeru. Sampai top. Sampai. Waduh. Tapi yang paling berkesan adalah Merapi. Sebetulnya kita kan mau ngomong Aquinas ya. Iya. Menurut saya kalau lebih benar kita ngomong tentang diri Anda ini. Itu yang namanya kreativitas tanpa batas. Aduh, keren ya. Oh, jadi Anda juga pendaki ya? Ya, walaupun tidak sehebat Romo Magnis ketika dia masa mudanya dia ya, ketika dia muda itu, saya tidak sehebat dia. Tetapi bahwa saya masih bisa mendaki gunung 3.000-an, 4.000, oke lah saya pikir. Di luar Pulau Jawa? Belum pernah. Oh, jadi khusus Pulau Jawa. Hanya ketika saya jadi Yesuit, bergabung di dalam Serikat Yesus, itu organisasi di dalam gereja Katolik. Oke, ya. Yesuit kan sudah. Oke. Saya baru mulai naik gunung, begitu ceritanya. Apa hubungannya Yesuit dengan naik gunung? Dulu ceritanya begini, magister magister itu seorang pembina novis. Novis itu orang yang baru masuk. Oke. Ya. Dia mengatakan bahwa kalau kamu bisa naik gunung dan sampai di puncak, berarti secara mental kamu siap untuk melakukan retret panjang selama 30 hari. Mungkin kalau bahasa saya lebih gampangnya gini, dia melihat bahwa ketika kamu memulai sesuatu dari bawah dan melakukan pendakian terus-menerus dengan segala macam kesusahannya dan mencapai puncaknya, secara mental kamu itu siap untuk menang. Tapi kalau kita hubungkan dengan Sisyphus bagaimana?
Ah, well, Well, saya tidak tahu terlalu. ya. Saya tidak Ya, tahu, lebih baik. tetapi well itu Well, memang kita tahu ya bahwa ada di dalam hidup itu ada absurditas ya begitu ya, kita melakukan apapun dan tidak pernah merasa menang begitu ya. Tetapi bukankah bahkan untuk tragedi-tragedi kemanusiaan, tetapi ketika seorang menjalaninya dengan rasa bahwa dia memperjuangkan sesuatu yang lebih besar, yang luhur dan bernilai mutlak bagi kemanusiaan, bukankah perjuangan itu walaupun dilihat di akhirnya kalah, tetapi itu selalu sebuah kemenangan dalam arti tertentu karena itu inspiratif bagi orang yang ini kok kelihatannya mulai Aquinas ya. mungkin tidak juga, tetapi bahwa saya hanya merasa bahwa bahkan yang kita lihat perjuangan yang kita lihat akhirnya tidak menang, itu ternyata dari sebuah sisi pandang itu juga adalah sebuah kemenangan. Contohnya adalah martir-martir orang-orang Katolik yang bersedia mati dibunuh oleh karena imannya. Apakah mereka mengubah masyarakatnya? Ya. Tidak. Ya. Dan apakah yang dilakukan Ibu Teresa merubah sikap manusia tetap aja seperti ini? Oh tidak. Human nature kita sudah evolusi jutaan tahun. Saya pikir kita tidak akan berubah oleh tindakan seorang Ibu Teresa. Kita sudah berevolusi sejak awal Australopithecus Dan menurut afarensis. Anda, kita nggak mungkin menjadi manusia yang Lebih baik. ya. Kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, tetapi kodrat kita selalu ada plus dan minusnya. Itu human nature. Jadi Oke, ya tapi saya berusaha menafsirkannya ini kan. Jadi kita manusia itu beda dari binatang. Kalau supaya masuk ke Thomas Aquinas ya gitu ya. Ya, oke, ayo. Nah ini dia. Jadi kita Ini Thomas Aquinas sendiri kalau dengar dia juga terkagum-kagum. terkagum-kagum karena dia mungkin merasa bahwa dulu saya nggak ngomong kayak gini. Oke, bagus. Oke. Tetapi baik, apapun itu soal interpretasi ya. Tapi Thomas Aquinas selalu mendasarkan dirinya, tidak selalu, banyak mendasarkan dirinya ke Aristoteles. Aristoteles filsuf sebelum Masehi, murid dari Plato. Dan Aristoteles mengatakan manusia itu hewan rasional. Ya. Jadi kita itu ada sisi hewaninya, Iya. kebinatangan kita. Tetapi kita ada juga sisi rasionalnya. Dan rasionalitas itu bukan seperti apa yang kita banyak bayangkan bahwa menjadi rasional itu berarti bahwa orang bisa berpikir lurus apa. Bukan hanya itu. Jadi Anda percaya kalau satwa nggak bisa rasional? Begini, kalau kita ngomong evolusi, sedikit berbelok ya. Kalau kita ngomong soal evolusi, pasti ada gradasi. Tetapi sejauh yang kita tahu, umpamanya ya, hewan yang paling dekat dengan kita secara genetik, simpanse. 98-99 DNA-nya adalah mirip dengan manusia atau sama dengan manusia. Tetapi dalam hal angka, dia tidak sama seperti manusia. Maksudnya bagaimana? Seorang manusia, supaya tidak salah seorang simpanse, lalu saya bilang seorang manusia bisa membuat kalkulasi 1 + 1 sama dengan 2. Ya, dan 2 × 2 sama dengan 4. Itu sebuah abstraksi tertentu. Simpanse, dia bisa berpikir. Banyak hewan bisa berpikir. Dan simpanse juga bisa berpikir, dan dia berpikir umpamanya gini, diletakkan, disuruh diajari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia bisa nyusun. Dia bisa nyusun. Dan ketika diacak, dia dengan cepat menunjukkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke. Tetapi ketika dia disuruh membuat abstraksi seperti 2 × 2, ya, 3 + 4,
dia akan mengalami kesulitan luar biasa. Saya juga. Ya, Saya juga mengalami kesulitan. saya tidak mau menggodai Pak Jaya, tetapi Ya, memang sampai sekarang saya dulu sangat dimusuhin oleh guru matematika saya. Karena saya waktu diajarin 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya tanya kenapa? Ngamuk dia. ya, Nggak bisa jelaskan juga kenapa gitu. ya karena banyak orang bisa mengajarkan itu hanya seperti sebuah konsensus di antara Iya, kita kesepakatan manusia. kan. Tetapi konsensus apakah itu, jangan-jangan simpanse juga punya konsensus yang beda sama kita? Betul. Padahal bisa dia itu. tetapi betul. kita tidak Tapi pernah dia melihat itu kok, waduh, manusia ini goblok banget ya gitu. mungkin dari sisinya simpanse, tetapi kita dari manusia boleh berbangga diri karena simpanse tidak pernah menerbangkan roket ke bulan dengan kalkulasi matematis. Nah, buat apa? Hah? Juga mereka merasa nggak perlu terbang. Yang dunianya aja belum habis. Gitu. Well, kita itu menjadi penguasa dunia. Anda percaya kalau itu memang betul? Kita terbang ke bulan. Kan ada teori lagi bahwa itu kan semua sandiwara itu. Karena Amerika mau ngalahin Rusia. Ya paling tidak kalau Amerika Anda nonton film Deadpool? Barusan nonton. Bagus. Ya. Saya enggak, sebelum ini kita sambil menunggu Anda tadi dengan kru saya, kita sedang berdebat mengenai Deadpool. Apa yang diperdebatkan? Ya nanti kita tidak mau cerita, karena saya justru mau belajar dari Anda. Kesan Anda nonton Deadpool yang Wolverine ini, Anda nonton Deadpool yang sebelumnya? Juga. Wow. Oh, saya menyenangi apa saja yang menyenangkan. Iya, dan ini lanjutannya Kosase kan? Iya. Ya, oke. Gimana pendapat Anda? Ini sudah maaf pemirsa ya, temanya Aquinas, sampai kita loncat-loncat karena saya kira Aquinas juga akan tertarik nonton Deadpool ini. Setiap manusia tidak lepas dari konteks hidupnya. Oke, silakan. Ya. Jadi kalau Deadpool, saya pikir dia, ya itulah saya bilang bahwa ada sisi fun-nya sebagai manusia, dan bagaimana dia menghayati hidupnya itu saya rasa itu sesuatu yang menarik karena dia hidup itu seperti sebuah medan permainan bagi dia. Pernah dengar istilah homo ludens? Oh iya, ya, sangat. Ya, kita itu makhluk yang suka bermain-main. Saya kira semua ya. Oh, apalagi para politician kita ini kan suka main-main seenaknya gitu. Ya, saya pikir ya cuma mereka salah cara bermainnya. Oke, kembali Deadpool. Oke, Deadpool. Deadpool, saya pikir bahwa orang yang seperti Deadpool itu adalah orang yang bisa menikmati hidupnya. Lengkap dengan segala ketidaksempurnaan yang dia miliki, termasuk apapun yang nyeleneh dalam pikirannya, ya. Dan omongannya itu kadang-kadang sangat kasar begitu ya, perilakunya sangat menjengkelkan begitu ya. Tapi bahwa pada akhirnya apapun yang dia lakukan itu membuat orang lain juga bisa bahagia. Anda nonton itu bahagia? Oh, saya sangat menikmati. Saya lebih menikmati bahwa ada orang yang norak seperti ini, tetapi disebut sebagai superhero. Jadi bagi saya mengapa kita selalu memberi kategori bahwa superhero itu harus serius seperti Superman atau Batman, ya. Atau Batman. Tadi saya baru dapat berita dari teman-teman bahwa Indonesia sedang mempersiapkan film seri superhero Asih. Anda pasti tahu dulu kan, Kosasih kan bikin Sri Asih. Sri Asih, saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar malah. Kalau itu dulu waktu saya zamannya tergila-gila Mahabharata beliau, beliau bikin tentang ini. Jadi dia nggak kalah sama ini Stanley. Oh, oke. Bikin dia. Bahkan kelebihan dari Kosasih, dia kan bisa gambar. Saya ini kan nggak bisa, dia kan cuma orang lain gambar.
Dia kan ini idenya. Ah. Kalau beliau, Kosasih ini ide beliau dan beliau gambarnya. Itu katanya mau dibikin film. Waduh, itu nanti Anda masih nonton tuh nanti. Walaupun Anda belum baca komiknya, tapi saya yakin Anda sudah arusnya Kosasih. Mungkin pada saat titik saya akan membaca R.A. Kosasih lagi karena itu seperti kenangan masa lalu saya. Dan manusia itu hidup juga karena memori yang dipunyai. Oke, kembali ke Deadpool. Ya, jadi Anda waktu nonton Deadpool itu Anda gembira lah pokoknya. Saya merasa bahwa kita punya superhero itu tidak harus manusia seperti gambaran yang serius, ya, yang kalau bicara cool adanya kayak gitu ya, tidak harus ya, tidak harus. Bukan berarti itu tidak bisa, tetapi tidak harus. Seperti Dionysius. Ya, yang suka minum-minum itu ya. Kalau di antara santo-santo siapa yang paling ya seperti itulah dunia itu. Saya tidak tahu, tetapi Thomas Aquinas itu konon kalau dia makan dia punya meja yang modelnya seperti ini. Kenapa? Karena perutnya terlalu besar sehingga dia harus memotong meja yang segi 4 itu menjadi model kurva seperti ini untuk cukup bagi perutnya. Ya. Jadi, dia santo juga ya ternyata ya. Tapi kan itu perutnya. Tapi maksudnya otaknya juga segede perutnya. Dalam tanda kutip ya. Juga dia itu disebut pujangga gereja. Dia punya tulisan yang namanya Summa Theologia. Itu hanya untuk para novis, pemula pada zamannya. Tetapi bagi kita sekarang, manusia sekarang yang membaca itu sama sekali tidak untuk pemula. Bahkan seorang profesor filsafat sekalipun kalau membaca itu bisa juga mengalami kesulitan mengerti. Ya, mungkin karena kita berbeda zaman begitu ya. Itu yang saya bilang, kalau kamu dididik dengan buku, maka hidupmu itu pada akhirnya ya dipenuhi dengan buku. Sekarang kalau kamu dididik dengan sosmed, maka hidupmu akan penuh dengan sosmed. Ya. Itu kita manusia, kita adalah memori kita. Tidak deterministik ya, saya tidak mengatakan bahwa apapun yang kita punyai di dalam memori kita akan menentukan siapa kita, tetapi itu pengaruhnya sangat besar bagi kita. Anda menggunakan istilah deterministik. Itu berarti mau tidak mau kamu akan jadi seperti itu. Pendapat Anda tentang apa yang disebut sebagai free will? Free will itu ada di dalam hidup kita. Jadi sejelek-jeleknya memori seseorang, kita bisa memberikan peluang untuk dia berubah. Asal dia menggunakan kebebasannya untuk melakukan apa yang bukan hanya datang dari memori gelapnya. Bisa manusia itu. Nah, ini kalau Anda hubungkan dengan Thomas Aquinas sebetulnya. Bagaimana? Pemikiran beliau itu, ya kita tentunya nggak bisa lagi deterministik, tapi bagaimana sebetulnya pendapat beliau tentang free will? Jadi kalau saya mau mengatakan bahwa kita manusia itu punya kehendak bebas dalam arti begini ya, dalam arti bahwa kita itu sudah sejak awal bisa menentukan apa yang bisa kita lakukan, dan tentunya tidak 100% kita itu bebas sebebas-bebasnya. Karena tadi saya bilang ada memori ya. Ada memori. Jadi kalau saya umpamanya disuruh main musik karena keluarga saya bukan datang dari yang suka main musik, maka saya bisa menikmati musik dalam arti tertentu, tetapi kalau saya diminta untuk melatih diri main musik, mungkin bisa, tetapi ya rasanya kok separuh-separuh hatinya. Seperti kalau saya sekarang untuk mendaki gunung gitu ya kan? Iya. Iya. Bahwa kalau kita tahu ya, jangan kan separuh, baru di bawah aja sudah putus asa saya.
Kita semua akan kalah dengan hukum alam yang namanya entropi. Bahwa di dalam sebuah sistem tertutup akan Anda itu baca Schrödinger apa enggak sih sebetulnya? Saya baca sedikit-sedikit tentang Schrödinger, dia punya karena kucing. Aneh sekali sebelum saya ke sini, ya saya kan coba buka lagi bukunya dia What is Life. Dan itu dia bicara semua yang Anda sekarang omong. Iya, tapi saya khawatir pemirsanya bingung, kita lompat-lompat mulai. Memang tujuan kita begitu. Membuat bingung pemirsa. Mereka bingung supaya mereka nggak tahu apa yang kita bicarakan. Sebetulnya kita nggak tahu. Oke, baik. Ini pemirsa, Anda butuh sedikit jenius dan sedikit konyol kalau mendengarkan perbincangan begini kita ya. Kalau Anda kan saya tuh perhatikan proses fisika ya, itu begini. Kalau kita minum, ini kita kasih sirup. Ini kan air ya, air. Kemudian kita kasih sirup. Sebelum kita minum kan kita aduk dulu. Ya. Itu kan proses pembingungan sebetulnya. Atau proses pemerataan malah. Enggak juga, kalau pemerataan kan adil. Ini kan belum tentu adil apa enggak, pokoknya kita udek. Minum jamu juga udek, apapun udek. Itu berarti Pak Jaya ini sedikit ada berbau Malaysianya. Karena orang Malaysia bilang kacau sebelum minum. Kacau, betul ya. Kacau sebelum minum ya. Benar ya. Jadi saya kira DNA bahasa Melayunya itu kuat di saya. Ya. Karena saya juga kagum Malaysia kalau bilang rumah sakit bersalin, itu rumah sakit korban lelaki. Oh ya. Keren kan? Betul, keren. Dan mereka marah ketika saya bergurau dengan mereka soal itu. Tidak ada itu di Malaysia. Oh ya, apakah angkatan lautmu adalah angkatan Basakuyup? Jadi dari Schrödinger sampai dengan bahasa Melayu ini. Iya, dan itu Chomsky. Nanti Chomsky yang ikut campur di situ. Mungkin supaya makin bingung kan. Kalau pemirsa bingung, mohon dimaafkan, ini bukan sepenuhnya salah saya ya. Ada pemerataan dengan saya. Saya hanya bersolidaritas dengan Pak Jaya. Aduh, keren Anda. Tapi oke, sekarang kembali ke Anda pribadi, karena saya juga mulai bingung. Kalau dilanjutkan mau kemana? Nah, bagaimana kemudian Anda akhirnya ikut dengan ayah Anda, bahkan jauh lebih mendalam dalam soal Katolik. Nah, saya datang dari keluarga Katolik campuran, karena ibu saya kan masih Konghucu ya. Tapi saya dibaptis. Ibu juga masih Konghucu sekarang. Dia bertanya pada saya pada suatu hari, ini saya kok diminta oleh beberapa orang untuk menjadi Katolik. Saya nggak mau. Kamu gimana, Effendi? Wah, saya ini pertanyaannya jebakan ini. Dia kalau saya bilang ibu harus jadi Katolik, dia bisa memarahi saya. Tapi kalau saya bilang kamu nggak usah jadi Katolik, ya nanti saya dimarahi Bapak Uskup. Tidak, saya hanya bercanda untuk yang terakhir. Tapi Anda waktu itu apakah sudah kenal Bapak Uskup? Bapak Uskup itu kan banyak di Indonesia, ya. Tapi ibu saya itu walaupun Konghucu, hatinya itu saya bisa bilang Katolik, karena di rumah kami itu dia sering memasak untuk pastor dan suster yang lalu lalang, karena rumah kami itu di daerah kepulauan yang menjadi transit kapal-kapal. Jadi kalau para rohaniwan Katolik itu berjalan dari pulau A ke pulau B, mungkin singgah di pulau kami, lalu mereka transit di rumah kami. Begitu ceritanya. Jadi sejak kecil saya sudah melihat figur pastor dan suster, tapi saya tidak pernah punya pikiran untuk menjadi pastor Katolik pada satu titik dalam hidup saya itu di Adonara, tidak pernah berpikir sama sekali ya. Dan saya hanya ketika ditanya ibu saya, Effendi, kamu besar mau jadi apa? Saya mau jadi orang seperti
Panglima Diponegoro. Waktu kecil ya. Ya. Dan saya mau meluaskan keturunan keluarga kita. Oke. Jadi ibu saya tertawa. Ya, jadi ideal seorang anak kecil itu Panglima Diponegoro yang naik kuda itu. Ingat masyarakat saya kan masyarakat yang sangat Anda tradisional. menyebutnya Panglima. Pangeran Diponegoro. Pangeran ya. Pokok panglimanya beliau kan Sentot. Ya. Pangeran Diponegoro, bukan Panglima. Ya, benar. Anda terima kasih sudah mengoreksi. Jadi Pangeran Diponegoro dan mau meluaskan keturunan. Tetapi itu tidak pernah terjadi rupanya. Karena Anda tidak memperluas keturunan siapapun ya. Iya. Ya. Pada sampai pada titik ini saya bilang tidak ada itu bayangan masa lalu saya seperti itu. Tetapi saya heran sebagai anak kecil saya punya. Oke. Nah terus lanjut sekarang. Lah kok bisa dari seorang yang nggak punya pemikiran kok mendadak kenyataannya the reality. Kalau reality ada ya, ini objektivitas kan kita lakukan juga ya, tapi kita anggap ada reality ada. Reality kan Anda sekarang menjadi rohaniwan, bahkan Yesuit. Ya, itu dalam satu titik di hidup itu saya. Kalau melihat ini Anda itu, jadi saya ingat film Exorcist. Oh iya, film Kan Exorcist. itu kan waktu lihat gitu kan dia aduh tenggangan gitu kan. Oke. Ini namanya Roman Kolar. Jadi penanda kalau imam atau orang-orang yang berada di dalam jalur rohaniwan di gereja Katolik. Ada historisnya ada nggak itu? Kenapa kok sampai begini? Ya, saya harus cek, saya tidak tahu. Oke, ya bagus. Anda memutus. Ya, syukur kepada Allah bahwa kita itu punya Google ya, nanti di Google saja ya. Ya, Anda nggak sampai hati bilang, kamu lihat sendirilah. Oke, kembali lagi. Gimana riwayatnya? Jadi saya itu tumbuh besar sebagai seorang pemuda dan saya tidak pernah begitu dekat dengan gereja Katolik ya, sampai pada satu titik di dalam hidup saya masih ingat 31 Desember 1997 ya. 97 sebelum terjadinya kekacauan ya. Iya. Itu saya diajak oleh teman saya yang sangat religius pergi ke Tumpang Malang. Di situ ada pertapaan Putri Karmel dan saya disuruh mengikuti dia merayakan tahun baru di pertapaan Putri Karmel itu bersama dia dan seorang temannya. Mohon maaf, tolong saya jangan disuruh lihat di Google. Putri Karmel itu bagaimana Pak? Itu sebuah kongregasi suster-suster religius di Tumpang Malang. Dan saya tidak pernah begitu dekat dengan gereja Katolik. Padahal itu perempuan kan? Oh tidak apa-apa, mereka juga menerima anak-anak lelaki. Mereka punya tempat untuk menampung anak-anak lelaki yang mau retret. Tapi kan santanya kan perempuan kan, bukan laki kan? Mereka macam-macam, santanya banyak. Banyak, mereka banyak. Kalau di Jerman namanya Karmeliten. Betul itu dia. Ya, salah satu aliran yang dimiliki oleh Karmel itu adalah Putri Karmel. Jadi Anda diajak ke situ. Terus? Ya, lalu ya saya pikir saya akan melihat kemeriahan di sana, tapi ternyata tidak. Saya bilang, kau gila, kau mengajak saya di tempat yang sepi di malam tahun baru. Kita buat apa di sini? Lalu dia mengajak saya berdoa bersama para suster. Dan suster-suster di sana berdoa dengan bertepuk tangan. Mungkin di Katolik tidak punya itu pengalaman seperti itu saya. Tepuk tangan, haleluya, puji Tuhan, dan seterusnya. Saya bilang, celaka 12. Saya berada di tempat yang salah, di waktu yang salah, dengan orang yang salah. Jadi saya pergi tidur malam itu dengan kesal. Lalu bangun pagi, jam 6, ditarik kaki saya oleh teman saya itu dan dia mengatakan, Effendi bangun. Kenapa lagi? Jam 6
1 Januari 1998, kamu bangunin saya buat apa? Ini tahun baru, saya punya hak untuk tidur lebih panjang. Jadi Anda masih penuh keduniawian waktu itu ya? Ya sampai sekarang juga sih. Oke, ya sudah. Tapi oke, jadi saya hanya mau mengatakan bahwa dia menarik kaki saya hanya untuk apa? Membangunkan saya dan harus mengaku dosa ke seorang romo. Saya bilang, kau gila, saya sudah jengkel dengan kamu tadi malam, malam tahun baru saya di tempat yang aneh, ya, di tempat yang aneh, dan pagi ini kamu suruh saya melakukan pengakuan dosa dengan seorang romo di jam 6 pagi. Tapi karena dia bersikeras, saya ikut. Dan ketika saya mengaku dosa, lalu saya menangis di dalam. Dan ketika saya keluar dari ruang pengakuan dosa, saya melihat, mohon maaf ini dalam tradisi Katolik ya, saya bicara. Saya melihat salib itu lengkap dengan Yesusnya ya, yang tergantung di situ. Saya merasa bahwa Yesus, engkau sungguh hidup. Kenapa aku bisa tidak melihat engkau sebelum ini? Bahwa engkau itu Allah yang mengasihi. Lalu sejak itu saya berubah 180 derajat. Keren. Lalu saya menjadi manusia yang baru karena melihat segala sesuatunya secara baru juga. Itu kembali kalau soal mengatakan soal kita itu bukan hanya memori kita. Itu benar. Pada satu titik di dalam hidup kita, kalau ada sebuah pengalaman unik, istimewa, kita itu bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh baru, dan memori kita walaupun banyak gelapnya, gitu, tidak lagi menjadi deterministik dalam hidup kita. Karena apa? Sebuah cara pandang yang baru terhadap realitas, terhadap hidup kita. Dan itu juga yang terjadi di dalam pengalaman hidup saya. Dan 1 Januari... Setelah Anda pulang dari Malang itu, Anda kemana? Saya kembali ke hidup sehari-hari, tetapi saya berubah. Saya lalu sering ke gereja, sering melakukan meditasi Kristiani, berdoa bagi gereja, bagi banyak orang, dan mulai pelan-pelan hidup saya bergeser dari yang semata-mata mencari kesuksesan, lalu bergeser mencari yang dalam tradisi Abrahamik itu disebut Tuhan. Seperti itu. Nah, pada satu titik kan Anda kemudian memutuskan Anda bukan hanya menjadi Katolik, tapi Anda menjadi Romo. Yesus itu kapan dan bagaimana? Anunya mungkin kapannya nggak penting, itu proses. Nah, tapi bagaimana? Suatu hari saya berdoa, dan saya berdoa menurut intensi gereja. Jadi di dalam gereja Katolik itu kami punya buku doa. Dan di dalam buku doa itu ada intensi gereja. Dan saya mendoakan intensi gereja waktu itu adalah kurang lebih seperti ini. Semoga banyak orang muda terpanggil menjadi biarawan, biarawati, dan imam yang melayani umat di dalam gereja. Lalu tiba-tiba ada sebuah suara muncul di dalam kepala saya, mengapa bukan kamu saja? Itu Anda dengar? Itu muncul di dalam kepala saya. Dan itu mengganggu saya. Mengganggu? Sampai mengganggu saya. Saya menolak itu sekitar setahunan, saya tolak ya. Saya bilang, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bukan saya. Saya orang yang hina, saya bukan orang yang bisa jadi imam Tuhan. Seperti itu. Tapi toh pada akhirnya saya merasa bahwa saya lelah menolak. Dan saya mencari tahu ya di mana saya bisa mengikuti jalur panggilan ini. Jadi Anda sebetulnya ini menempuh proses pencarian Anda ya sebetulnya. Betul. Dan saya tidak langsung seperti jatuh dari langit, langsung ingin jadi imam, tidak. Oke, saya kira Anda ini ya sudah menjawab atau ya sebetulnya sudah mengupas tema kita yang sesungguhnya ya, yaitu pemikiran
teologi maupun filsafat dari Thomas Aquinas. Ya, bahkan di dalam panggilan Allah kepada kita, kita butuh untuk menjawabnya secara bebas. Karena tanpa kebebasan kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Free will lagi. Keren ya Anda ini, keren sungguh loh. Sejak saya bertemu Anda, saya sudah curiga kalau Anda ini ada something spesial. Ya, saya akui setiap manusia spesial. Tapi Anda ini menarik sekali. Menarik ya. Buat Anda mungkin itu biasa ya, tapi untuk orang yang tidak mengalami Anda ini, you're very interesting. Ya, terima kasih. Tapi ya ada banyak orang yang lebih menarik dari saya tentunya. Semua menarik pada dari sisinya sendiri. Tapi ada menarik. Ya seperti kemarin ya kita buka teman namanya Romo Simon Cahyadi, Anda tahu ya? Iya tahu. Itu juga menarik sekali. Ya dia itu ini simpang siur Mas. Dia orang Indonesia. Susah-susah belajar ke Frankfurt, Jerman. Ya, tapi setelah balik dia menjadi ahli Jepang. Dia ini itu tuh jagoan. Oh iya, anunya. Ya, saya tahu. Tapi dia betul-betul mendalami itu semua. Dan sekarang dia sedang mempelajari dan bahkan menulis buku tentang gereja Katolik pada masa penjajahan Jepang. Gila kan? Padahal di Frankfurter Schule tempatnya Schopenhauer di sana. Anda sendiri dengan Thomas Aquinas, apa pengalaman Anda? Saya pikir ya dalam arti kalau Thomas itu hidup di masa di mana dia menerima ilmu sebagai sebuah kesatuan, bukan lagi seperti yang kita bayangkan itu terkotak-kotak. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu, dia mengatakan dari sisi teologis, dari sisi filosofis, tapi juga ada sedikit sainsnya di sana. Tetapi harus dimengerti bahwa sains yang dipikirkan Thomas Aquinas pada zamannya ya, itu bukan sains seperti yang kita yakini sekarang. Itu sains seperti Leonardo da Vinci ya. Jadi komprehensif. Iya semua. Jadi pemikiran. Betul, jadi tidak dikotak-kotakan. Itu yang tadi saya sebutkan bahwa kita itu mulai mengkotak-kotakan segala sesuatu di masa pencerahan. Kalau Descartes punya omongan itu clear and distinct. Ya. Tapi lihatlah sekarang ketika AI sudah mulai masuk kita tahu kita butuh orang yang disebut sebagai expert generalis. Orang yang bisa melihat segala sesuatunya secara global sehingga dia bisa menghubungkan satu dengan yang lain. Sehingga apapun output yang dikelola oleh mesin-mesin kita, itu pada akhirnya data-data itu dipakai dalam sebuah analisa yang komprehensif, dalam sebuah perspektif yang lebih luas daripada kalau hanya satu cabang ilmu. Seperti Deadpool. Oh well, ya dia apa saja ya. Ya. Maupun Wolverine. Ya. Itu orang-orang yang anti entropi. Ya. Kalau dengar kata entropi itu, ya gitulah. Seperti dengar kuantum begitu, aduh pusing saja. Oh sederhana. Anda punya ruangan. Kalau Anda punya ruangan, kalau Anda tidak pernah melakukan usaha untuk menata, dia akan kacau balau. Sama, manusia itu dalam arti tertentu adalah sistem tertutup. Kalau tidak ada usaha untuk memperbaiki, menata dirinya, dia akan mengikuti entropi yang akan jadi kacau balau. Tapi bukankah prinsipnya, saya nggak bicara lagi universe ya, tapi multiverse, itu bukan kekacau balauan itu sendiri. Tetapi di alam semesta kita, yang kita sebut universe, entropi itu tidak bisa dihindari. Kita ini adalah makhluk yang berjuang, sistem tertutup yang berjuang untuk mengatasi entropi, walaupun pada akhirnya kalah. Maka tidak ada yang bisa melawan usia. Saya seringkali menertawakan orang-orang yang mengatakan menolak tua.
Saya bilang bukan menolak tua. Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan karena kamu tidak pernah belajar fisika. Kalau kamu tahu hukum termodinamika kedua yang namanya entropi, dan kita itu adalah sebuah sistem tertutup yang melawan entropi, namun pada akhirnya kalah, tidak ada yang bisa menolak tua. Tapi apakah menolak entropi itu merupakan suatu kekalahan? Nah, tadi bicara tentang kalah menang tadi itu. Kalah dalam arti mati secara fisik. Jadi betulnya Anda ini percaya setelah mati, subjektif ya, maksudnya jangan bicara semua ini, tapi yang manusia ini setelah mati apakah masih ada lanjutannya? Jangan bicara paham Katolik, tapi paham filosofis saja gampang. Jadi tadi saya kan mengatakan bahwa manusia itu hewan rasional, dan sisi rasionalitas kita itu membuat kita mampu berpikir abstrak, ya. Abstrak itu bukan hanya angka ya Pak Jaya ya, tapi juga umpamanya value, nilai. Kerendahan hati itu mana? Ada yang bisa kita lihat tidak di dunia ini? Tidak ada. Tetapi itu sebuah bentuk abstraksi dari kemampuan berpikir kita. Begitu Anda ngomong kerendahan hati, saya menyerah. Sebab saya ya tahu Anda sedang melakukan sesuatu, apapun yang Anda lakukan itu, Anda datang bukan dengan ketinggian hati, tapi dengan kerendahan hati. Ya. Saya belajar dari Ignatius Loyola. Ya, dan itu juga sedang saya pelajari sudah dan sedang saya pelajari terus. Tapi saya mau mengatakan bahwa konsep itu abstrak. Lalu oleh Thomas Aquinas dipakai gini. Kalau kita tidak pernah melihat angka dalam arti yang sesungguhnya, tidak pernah melihat satu itu bentuknya seperti apa, nggak ada, itu hanya sebuah abstraksi. Tapi juga umpamanya kerendahan hati, ya, kemurahan hati, itu konsep-konsep seperti itu, ya. Tidak ada di dunia material ini, lalu ada sesuatu di dalam pikiran kita, atau bukan otak, tapi pikiran kita yang menunjuk pada melampaui dunia material ini. Menarik ya, karena dengan demikian lalu kalau dia bisa berproses di dalam dirinya tentang sesuatu yang abstrak, ya, tentang sesuatu yang abstrak, yang tidak ada di dunia material ini, berarti dia punya power, dia punya daya untuk melakukan itu. Kalau dia punya power, dia punya daya untuk melakukan itu, kemungkinan dia juga punya power atau daya untuk melampaui dunia material ini. Tapi Anda menggunakan perkataan kemungkinan. Kemungkinan. Karena apa? Belum ada bukti. Tetapi itu sebuah sistem berpikir filosofis, begitu. Jadi ada kemungkinan. Dan tadi saya juga tertarik Anda menghindari, tadi Anda kan menggunakan istilah otak, tapi Anda cepat sekali mengubahnya jadi pikiran. Ya. Karena otak itu material. Wow, keren juga, bener juga ya. Ya. Saya tuh dari dulu heran ya. Otak kita ini kan, saya bilang otak ya, maaf ya, organ, sebagai organ ya, itu kan bisa menjelaskan semua, mulai dari kulit, jantung, ginjal, usus, semua dia bisa jelaskan. Tapi sampai sekarang belum bisa mampu menjelaskan otak, nggak bisa, karena muter dia. Kita punya sekitar ya ini 80 miliar sel otak. Sekitar ya. Ya, sekitar. Dan otak kita itu kurang lebih beratnya 2%, tapi mengkonsumsi 20% energi tubuh kita setiap harinya. Jadi dia berproses gini ya, otak itu CPU-nya kita. Jadi dia meregulasi semua sistem di dalam tubuh kita. Maka orang dibilang meninggal itu bukan karena jantungnya berhenti, tetapi otaknya berhenti. Penting ya, penting. Ya. Maka otak itu penting, tetapi dia tetap material. Kalau kita ngomong soal pikiran, menurut Aquinas kita punya kemampuan untuk survive karena ada daya pikir kita yang melampaui bagian material otak kita. Oke, Anda sudah meyakinkan saya dan saya menyerah. Ya, menyerah saya betul. Ya,
Karena dulu it haunted me. Tapi hari ini saya baru sadar bahwa saya terperangkap otak sebagai materi. Berarti padahal saya juga mempelajari pemikiran. Bahkan nanti saya kasih buku saya yang ditulis orang lain tentang saya, biografi saya, tapi judulnya Babak Belur Belajar Berpikir. Bukan babak belur belajar berotak, bukan. Betul. Berpikir. Dan oleh karena pikiran kita itu ada daya-daya tertentu secara filosofis ya, yang melampaui kematerialan kita, maka kita bisa punya harapan untuk survive setelah hidup ini. Oke, saya menyerah lagi ya. Tapi kalau paling gampang, argumen teologis, kalau di Katolik itu paling gampang apa? Yesus bangkit, selesai. Itu jaminan bagi kami semua. Kalau tadi saya bilang bahwa secara filosofis, itu masih mungkin, kalau kami orang Katolik, apakah ada hidup setelah kematian? Ada. Apa buktinya? Yesus yang bangkit. Selesai. Yes. Oke, bagus. Ya, Anda sudah berhasil bicara tentang Thomas Aquinas. Ya, sedikit udah, ya. Ya, keren, tapi keren. Ya, mau sampai Deadpool segala ya oke. Ya, bukan main, keren. Mungkin pertanyaan saya terakhir, ya walaupun masih banyak lah. Kenapa Aquinas memilih nama Thomas? Nanti kalau saya sudah berpindah dari dunia ini ke dunia lain, saya akan tanya dia ya. Jangan model Jokowi. Ayo, tolong Anda tolong. Jangan kok takon aku. Lah ya memang benar, saya juga tidak tahu mengapa. Karena itu saya harus mengakses bukan Thomasnya, Aquinasnya bukan, tapi bapaknya Thomas Aquinas. Mengapa menamai anaknya Thomas? Loh, bukan itu nama baptisnya dia. Oh benar, tapi kan yang memberi nama seorang anak adalah bapaknya. Iya, sama lagi ya. Kenapa kok Effendi? Betul, maka saya harus tanya bapaknya Thomas Aquinas. Enggak, tapi begini. Pertanyaan saya sebetulnya ada buntut, ada ekornya lah. Atau apa kepalanya. Sebab saya terus terang mengagumi Thomas sebagai satu-satunya Rasul Yesus, kali lagi saya bilang gitu. Oh, Rasul Thomas, ya. Yang minta bukti. He is a real scientist. Oh ya. Itu saya kagum sekali kepada dia. Yang lain kan oke, kan? Tapi dia kalau belum begini kan belum mau. Ya, dan yang saya kagum juga sikap Yesus terhadap dia. Bahwa beliau mempersilahkan. Jadi ini sebetulnya, ya menurut saya Thomas Aquinas itu melanjutkan keskeptisan Thomas tanpa meninggalkan keimanannya. Ya, saya pikir bahwa Thomas Aquinas orang yang berupaya untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di zamannya. Iya. Ya, menurut kita saya semua sekarang begitu. berlaku. Dan menarik ya bahwa orang seperti Thomas Aquinas itu justru belajar dari filsuf-filsuf Muslim. Maka di tulisannya Thomas Aquinas, ya, Averroes itu berarti Ibn Rus itu ada. Menarik ya, jadi kita itu lihatlah ya bahwa oh ternyata kita tidak sepenuhnya sungguh-sungguh berpisah gitu ya, tidak, ada kesinambungan antara yang satu dengan yang lain. Iya. Seperti perjumpaan Anda dengan saya dengan Anda itu juga bukan kebetulan ya, saya kira. Kenapa kok mesti Anda yang menjadi penuntun saya waktu Romo Franz ulang tahun, kalau itu aneh kan. Dan saya terus terang betul-betul terkesan, ini orang Effendi gimana sih kok Jerman. Nah, nama baptis Anda? Ferdinandus. Nah, kalau ini kan bukan dari ayah, ayo. Ini kan bisa saya tanya Anda.
Oh ya, Ya, nanti Anda berkelit lagi. tidak, karena bapak baptis saya, jadi wali baptis saya itu kepala sekolah saya, dan dia mau memberi nama saya dengan sesuatu yang agung. Dan Ferdinandus itu adalah raja Spanyol. Isabella. Suaminya Isabella. Alhambra. Ya, Granada. ya seperti itu. Ya, Anda boleh tahu. Aneh ya. Kenapa kok semua yang saya pelajari sekarang keluar pada diri Anda gitu loh. Ya, kebetulan. Anda percaya kebetulan? Filosofis atau teologis? Ya tidak tahu. Anda jangan jebak saya. Ya, Kalau filosofis, kebetulan itu ada dari dalam arti bahwa permainan setiap substansi atau organisme di alam semesta ini yang kita pada saat titik, ya dari permainan itu tiba-tiba kita ketemu saja. Begitu. Entropi. Bukan entropi, itu yang disebut sebagai pergerakan substansi dalam bahasa Aristotelian ya. Jadi makhluk hidup itu sebuah substansi ya. Nah, iya, tapi kita bergerak pokoknya begini. Anda tidak mau entropi diganggu, nggak mau ya. Entropi itu soal apa, disorder atau ketidakteraturan. Tapi sebetulnya di dalamnya ada order kan? Kan tidak teraturan. Saya begini ya, mungkin analognya. Saya dulu nggak percaya takdir. Karena saya merasa saya bisa merubah takdir. Ya pokoknya sombong lah ya dunia. Tapi lama-lama setelah saya gagal, ya akhirnya kan kembali lagi selalu kok begini sih. Akhirnya saya sadar bahwa takdir saya itu tidak percaya sama takdir. Tapi kan percuma, saya tetap ada takdir. Jadi gini, kalau menurut saya bahwa kita itu punya free will. Iya. Nah, ayo. Ya. Ya, kita itu punya free will, dan dalam arti tertentu bahwa kita itu hendaknya menggunakan free will kita. Bahwa yang dinamakan takdir itu banyak kali orang lupa bahwa terlalu cepat untuk mengatakan takdir, ya, karena mereka tidak tahu saja. Kalau mereka bisa menjelaskan, itu bukan takdir lagi. Tetapi memang justru itu saya merasa loh ya, yang saya bicara sekarang Tuhan dalam arti sesuatu, entitas yang pokoknya omni apapun. Kelihatannya beliau itu memang melindungi hal-hal tertentu yang daya pikir kita atau kemampuan otak kita nggak akan mampu membongkarnya. Karena kalau enggak kita berhenti menjadi manusia, kita menjadi Tuhan. Saya pikir bahwa kalau kita bicara tentang Tuhan, kita lebih butuh untuk mengambil sikap bahwa Tuhan itu bukan ini dan bukan itu. Oke, karena kita selalu mereferensi Tuhan. Apapun yang kita katakan itu selalu punya referensi di dalam dunia material. Tuhan itu gunung batuku, benteng pertahananku. Apakah benar Tuhan itu gunung batuku dan benteng pertahananku? Apakah dia benteng? Jelas tidak. Apakah dia gunung? Jelas tidak. Tuhan adalah gembalaku, umpamanya dalam bahasa Mazmur, orang Yahudi menggunakan itu, Tuhan adalah gembalaku. Apakah Tuhan benar-benar gembala? Atau hanya sifat Tuhan yang sebagai gembala, itu yang kita ambil pada saat itu, sifatnya. Tapi bukan Tuhannya sendiri sebagai zatnya. Anda bicara lagi, Tuhan bukan materi. Tuhan itu imaterial. Maka kita bisa membuat analogi karena pikiran kita tidak pernah bisa mencapai kepenuhan tentang Tuhan itu, ya. Dan kita mengambil analogi bahasa Thomas Aquinas. Tuhan itu ya bisa disandingkan dengan A, B, C, tetapi sekaligus bukan A, B, dan C. Jadi dalam setiap bahasa tentang Tuhan selalu ada tidaknya.
Tuhan adalah kepala gereja. Apakah Tuhan itu kepala saja? Tidak. Dia memang kepala gereja dalam arti tertentu, tetapi dia jelas bukan kepala. Ya, kembali lagi, jadi bukan hanya daya pikir kita, tapi daya ungkap kita pun tidak Terbatas. mencapai. Betul. Apakah salah kalau saya itu pernah gagal mencari Tuhan ke Yerusalem, kemudian saya berkunjung ke makam beliau, kemudian yang di Golgota, dalam tanda kutip, karena Golgota sekarang kita nggak tahu di mana, tapi katanya di Yerusalem. Kemudian saya berkunjung, saya Protestan, di KTP, tapi saya berkunjungnya justru ke makam Yesus yang di versi Katolik Ortodoks, yang di Yerusalem yang di bawah itu. Kemudian waktu saya keluar, saya disambut seorang Arab, rupanya menjaga pintu di situ. Kemudian, apakah Anda sudah berkunjung ke do you have seen the grave of Jesus? Yes, $10. Ya, waduh, orangnya besar, saya bayar. Kemudian dia bilang, ini yang merubah saya semua. Tadi yang seperti yang ditanya, do you want to see the other grave of Jesus? Ternyata ada 2. Well, Ya, Anda tertawa, tapi saya waktu itu mau nangis juga gimana, mau ketawa gimana. Tapi saya sadar. Dan sebetulnya yang Anda sadarkan saya lagi, Anda garis bawahi. Kesalahan saya mencari Tuhan di materi. Yerusalem di materi kan? Seharusnya saya nggak usah jauh-jauh. Sekarang Tuhan ini hadir. Pada waktu Anda memberikan jawaban-jawaban, pencerahan, dan yang penting kasih sayang kepada saya. Kan Anda nggak benci saya kan saat ini? oh, kalau saya benci, mana mungkin saya hadir di sini. Nah, makanya, jadi artinya inilah Tuhan. Menurut saya Tuhan itu apa? Dia hadir pada saat manusia memberikan kasih sayang pada manusia. That's Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah cinta dalam bahasa Santo Yohanes Penginjil. Tuhan adalah cinta. Dalam bahasa apa dia jelaskan itu? Dia menulisnya dalam Yang bahasa Yunani. tetapi Apa? Anunya apa? Kata-katanya itu. Barang siapa Enggak kata-kata yang beliau gunakan. Yohanes itu dalam ini mengungkapkan cinta dalam bahasa Yunani-nya itu apa? Oh, kalau untuk Tuhan biasanya agape. Ya. Thank you. Ya. Tahu artinya toh agape itu? Iya, cinta sudah. yang tertinggi. Iya, ya udah lah. Ya sebetulnya ya itu tadi ya seluruhnya compassion, love, ya bela rasa, ya semua lah. Iya, iya. Itu simpati. Romo Effendi, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Jaya. Anda Senang. telah memberikan kasih sayang kepada saya dan semoga juga kepada segenap pemirsa. Ya, terima kasih Pak Jaya. Sekali lagi saya merasa terhormat dan disayangi dengan diundang ke sini. Betul. Kalau saya nggak sayang Anda, nggak saya undang. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya nggak punya apa-apa. Tapi ini sederhana sekali. Ya, dari saya sama hidup ucapan terima kasih pada Romo Ferdinandus Effendi Kusuma Sunur. Waduh. Sun dari keluarga Sun. Oh, Sun Yat-sen. Ya, Oke. dan Sun Gokong. Ya, baik gitu. Terima kasih banyak, saya terima dengan senang hati. Manusia dalam tinjauan filsafat dan teologi Aquinas.
Terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk Romo Thomas Aquinas.